Lahirnya Orde Baru tentu tidak terlepas dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disebut dengan Super Semar. Lewat Super Semar ini, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Presiden Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima atau Menteri Angkatan Darat. Nah, masa kepemimpinan Soeharto ini yang bertahan sampai 1998 itu yang disebut dengan masa Orde Baru. Pada hakikatnya, Orde Baru lahir untuk melaksanakan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berpacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, latar belakang berdirinya Orde Baru ini karena adanya pergolakan politik di Indonesia yang terjadi pada tahun 1960-an. Bahkan pada masa itu, bisa dibilang itu periode paling bergejolak di dalam sejarah Indonesia. Nah, selain itu, rakyat juga melakukan unjuk rasa soal buruknya kondisi perekonomian di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pasalnya, memasuki tahun 1966, inflasi telah mencapai 600% lebih. Adapun faktor politik yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah Presiden Soekarno yang menolak bertanggung jawab atas kejadian peristiwa G30 SPKI. Kalau berbicara soal kepemimpinan, Soeharto telah menjabat selama 32 tahun. Nah, selama 32 tahun itu, ia banyak mengeluarkan kebijakan ekonomi maupun politik. Nah, kebijakan politiknya itu ada dua. Yang pertama ada kebijakan politik luar negeri dan kebijakan politik dalam negeri. Nah, apa saja sih kebijakan politiknya? Mari kita simak ya. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau juga bisa disebut Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintahnya hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. 2. Penyederhanaan partai politik. Pada penyederhanaan ini terbagi menjadi 2 partai dan juga 1 golongan. Untuk partai yang pertama itu ada yang biasa disebut dengan PPP atau merupakan singkatan dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada partai tersebut merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, kemudian ada Parmusi, kemudian juga ada Perti, dan yang terakhir adalah PSII. Kemudian ada lagi nih partai yang kedua, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, di mana partai tersebut merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murbah, kemudian ada juga yang sebutnya IPKI, dan juga yang terakhir adalah Parkindo. Dan kemudian untuk golongan, yaitu adalah golongan karya atau biasa disingkat dengan Golkar. Difungsi ABRI. Difungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangatlah dominan. Keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat tentang Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia berupaya memperkuat kerjasama regional dan internasional. Beberapa upayanya antara lain, yang pertama, ikut serta dalam pembentukan ASEAN.
Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut serta dalam KTT non-blok. Dan yang keempat, berperan dalam organisasi konferensi Islam. Pada masa Orde Baru, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan kekuatan penting untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto. Selain menjaga ketertiban dan keamanan negara, ABRI juga terlibat dalam politik yang bertujuan untuk mengelola dinamika pemerintahan Orde Baru. Perangkapan tugas ABRI tersebut dikenal sebagai duifungsi, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa ABRI memiliki dua tugas atau peran ganda dalam pemerintahan Soeharto. Meskipun Indonesia mengalami pembangunan pesat selama Orde Baru, tetapi ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa. Ada masalah inflasi, hutang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto. Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit dalam bidang ekonomi, yaitu pertama, hiperinflasi hingga 650%, yang kedua, hutang luar negeri, yang ketiga, kenaikan harga kebutuhan pokok, yang keempat, kerusakan sarana dan prasarana, yang kelima, rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dolar AS. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kedua pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan yang ketiga ada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Berikut kebijakan ekonomi. Dalam programnya, pemerintahan Orde Baru menetapkan dua kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Berikut bagaimana kebijakan jangka pendek pemerintahan Orde Baru. Contoh permasalahan ekonomi seperti hyperinflasi hingga 650%, hutang luar negeri, dan lonjaknya harga kebutuhan pokok. Programnya stabilitas, penyelesaiannya menyusun APBN berimbang, dan pinjaman luar negeri. Contoh permasalahan ekonomi selanjutnya, kerusakan sarana prasarana, programnya rehabilitas, penyelesaiannya menjamin keamanan investor-investor asing. Program jangka panjang. Pada tanggal 1 April tahun 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 tahun 1969-1974 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur melalui penekanan di bidang pertanian. Repelita 2 tahun 1974-1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau selain Pulau Jawa, Madura, dan Bali melalui transmigrasi. Repelita 3 bertujuan untuk menekankan industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita 4 tahun 1984-1989 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita 5 tahun 1989-1994 bertujuan menekankan di bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Repelita 6 tahun 1994 bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka perekonomian dan industri nasional.